Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Nusantara. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk, langsung saja simak videonya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum Islam. Apa saja? Yang pertama, animisme adalah kepercayaan yang menganggap setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan bagi kehidupan manusia. Kedua, dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal, menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka. Yang ketiga, agama Hindu dan Buddha. Nah, apa saja sih bukti masuknya Islam di Nusantara? Kita awali dari bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang pertama, catatan sejarah kerajaan Cina. Menurut catatan ini, pada zaman dinasti Tang terdapat rencana orang-orang Tasih atau orang-orang Arab untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. 2. Berita Chow Ku Fei. Menurut berita ini, di daerah Nusantara terdapat dua tempat komunitas orang Tasih, yaitu Foloan dan Sumatera Selatan. 3. Berita Jepang. Berita ini menceritakan tentang pendeta Kansin ke Nusantara. Dikemukakan bahwa di Kanton terdapat kapal-kapal pose Melayu dan Tasih Kuo tahun 784 Masehi. Selanjutnya, bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. 1. Catatan perjalanan Marco Polo. Cerita ini mengisahkan perjalanan Marco Polo di Sumatera Utara. Pada saat itu, Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. 2. Berita Ibnu Battuta merupakan penjelajah dunia yang pernah singgah ke Nusantara. Pada abad ke-14, pria Maroko itu mampir ke Pasai pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. 3. Batu nisan Malik As-Salih, Raja Samudra Pasai, pada tahun 1297 Masehi. Yang keempat, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Tahukah kalian siapa saja yang membawa agama Islam masuk ke Nusantara? Golongan pembawa agama Islam di Nusantara antara lain 1. Saudagar atau para pedagang. 2. Mubaligh atau para pendakwah. Yang ketiga, Sufi. Proses masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa jalur masuknya Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Tasawuf. Dan yang kelima, kesenian. Berikut adalah jalur masuknya Islam ke Nusantara dari Arab. 1. Jalur utara dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Tahukah kalian mengapa Islam dapat dengan mudah diterima di Nusantara? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia.
Yang pertama, syarat masuk Islam mudah. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, upacara keagamaan sangat sederhana. Yang keempat, pengajaran Islam disesuaikan dengan adat tradisi Nusantara. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Beberapa hal inilah yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Padahal Islam masuk ke Indonesia jauh setelah agama-agama dan kepercayaan lain masuk ke Indonesia. Demikianlah materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.